Welcome to Was Podcast. Oke, pada pagi hari ini dengan saya moderator Obay Jambari. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu selamat datang Pak Sanen. Ya, selamat datang Pak. Oke, kebetulan pada tema pada pagi hari ini yaitu masih tentang dunia kampus. Untuk yang pertama-tama lagi, saya mau mempersilahkan untuk bintang tamu kita, Pak Sanen bisa memperkenalkan diri mengenai nama lengkap Pak Sanen, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian jabatan di kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Silakan Pak Sanen. Oke, terima kasih Pak Obay yang luar biasa. Saya diundang ke acara Was di podcast Pak Obay ya, luar biasa. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama Sanen Adiatama. Secara latar belakang pendidikan, kebetulan saya S1-nya di ST Yalan Bandung pada tahun 2019. Kemudian S2 pun sama di kampus yang sama, itu di Politeknik ST Yalan Bandung, lulus tahun 2022. Dan saat ini juga alhamdulillah gabung di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, itu sudah 1 tahun dari bulan September. Kemudian saat ini diamanahi jabatan sebagai Kaprodi Ilmu Administrasi Negara. Berarti sekarang posisi Pak Sanen sebagai Ketua Prodi jurusan Ilmu Administrasi Negara ya? Iya, betul Pak. Oke, dikarenakan tema untuk hari ini yaitu tentang dunia kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Pak Sanen sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pertanyaan pertama, boleh dijelaskan nggak jurusan Ilmu Administrasi Negara itu apa sih atau seperti apa sih Pak Sanen? Kalau kita lihat secara umum Pak ya, di Ilmu Administrasi Negara ini kita sangat luas belajar tentang sektor publik ya Pak ya. Kita di sana belajar bagaimana tentang konsep pemerintahan, kemudian bagaimana kita belajar tentang kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan juga kita belajar bagaimana yang namanya studi-studi lain gitu Pak. Seperti halnya kita tadi ya belajar tentang manajemen, kemudian juga belajar kaitan dengan kasus-kasus yang memang hari ini kita berkaitan dengan teknologi Pak. Jadi ilmu administrasi negara sebenarnya kita luas, dan juga kita belajar tentang hukumnya Pak, yang dimana seperti halnya tentang hukum ilmu administrasi negara. Jadi semuanya tercakup. Artinya secara sempit nih Pak ya. Secara sempitnya kita memang surat menyurat Pak dalam ilmu administrasi negara. Tapi dalam hal luasnya ilmu administrasi negara itu kita belajar tentang tadi berbagai cabang ilmu. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya, belajar tentang pelayanan publik, kemudian administrasi publik, tentang negara, keuangan negara, sangat melimpah Pak intinya. Artinya kita itu belajar yang sangat luas karena memang umum Pak, gitu ya. Ketika di dunia kerja juga sangat banyak yang membutuhkan. Gitu. Jadi ilmu administrasi negara yaitu ya pasti ilmu tentang administrasi tentang kenegaraan ataupun kepemerintahan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua gini tentang dunia kampus, otomatis kan kalau mahasiswa nih ya udah lulus dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kadang-kadang kan bingung ya viewer semua, saya sudah lulus kerjanya apa gitu. Peluang kerja di masyarakat kalau kita dari Prodi Ilmu Administrasi Negara itu biasanya peluang kerjanya atau posisi kalau kita mau melamar kerja di apa sih Pak Sanen? Ini pertanyaan yang memang sering diungkapkan Pak. Artinya sering dipertanyakan oleh para calon-calon sarjana di ilmu administrasi negara. Kita kalau udah lulus mau ngapain gitu. Karena pertama kalau kita di bidang ilmu pemerintah di bidang pemerintahan
itu sangat luas Pak. Ada eksekutif dan legislatif gitu. Berarti kita kalau di eksekutifnya berarti kan di jalur pemerintahan. Iya, iya. Bisa kita di Pemda, kemudian di desa, itu kemudian juga bisa di sektor-sektor swasta juga Pak. Oh, iya, Seperti sektor swasta, kita di perusahaan bisa menjadi suatu manajer, konsultan, apalagi juga sebagai peneliti ataupun sebagai dosen gitu Pak. Bisa juga ya. Iya. Dan jangan khawatir juga Pak kalau Pak gimana kalau kita sekarang lagi kerja nih gitu ya, kelas karyawan. Iya. Ada enggak kelas karyawan? Sangat ada, artinya ada Pak ya. Ada kita kelas karyawan. Oh iya, itu. Jadi berarti halnya kita nih buat viewers yang memang kerja memang sibuk gitu ya di dunia pekerjaan, baik di pendidikan gitu ya, seperti misal guru Pak. Iya. Kemudian kita pengen masuk ke universitas, tapi kita posisinya sibuk, bisa sekali masuk ke di hari Sabtu kita kelas karyawan. Seperti itu. Ya, jadi viewers, kalau kalian sibuk dan minat kuliah di Universitas Jabodetabek Bitung tuh ya, ada kelas karyawannya, kalian bisa menyesuaikan waktu. Dan kuliahnya itu malam hari ya, apa sore hari? Sore hari Pak. Dari pagi. Jadi kalau kelas karyawan itu kita kuliah di hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Oh gitu. Kalau hari Minggu? Hari Minggu kita libur. Libur ya, berarti cuma 1 hari dari pagi sampai sore ya, berarti full time. Dan rencana juga kita akan membuka juga Pak, ini di hari Minggu juga. Gitu. Jadi bagi banget ya buat orang yang memang sibuk, apa saya hari Sabtu tidak bisa kuliah, gimana saya kalau mau kuliah? Sangat bisa gitu. Berarti bagi kalian yang sibuk tuh bisa cocok untuk kuliah di Universitas Jabodetabek Bitung, masuk jurusan Ilmu Administrasi Negara ya Pak Sanen. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Sanen, kalau viewers semua itu punya minat atau tertarik nih dari yang tadi, ternyata ada kuliah di hari Sabtu untuk karyawan, saya minat nih Pak Sanen untuk kuliah di Universitas Jabodi, terutama untuk di prodi Ilmu Administrasi Negara nih. Bagaimana sih cara mendaftarnya? Itu langkah-langkahnya kayak gimana sih? Terima kasih Pak Wai. Ini sangat banyak sekali yang memang saya harus daftar kemana, gitu kan? Bisa saat ini kan melalui teknologi ya Pak. Sekarang informasinya gampang sekali, informasi-informasi yang didapatkan, ya. Melalui website resmi di USBR itu ada. Gitu ya. Kemudian juga kita buka yang namanya offline dan online juga kita buka. Gampang sekali Pak, ketika memang kita belum punya raport ataupun ijazah ya, bisa kita hanya menggunakan kelulusan aja. Surat kelulusan. Surat kelulusan. Itu surat kelulusan dari masing-masing sekolah itu bisa, ataupun teman-teman belum punya surat kelulusan itu juga akan bisa disusul Pak gitu. Ya bisa, berarti bisa menyesuaikan lah ya. Yang paling penting daftar dulu aja. Yang paling penting daftar dulu saja ya. Ya tuh para viewers, jadi daftar itu bisa satu melalui online, buka aja website di Google Universitas Jabodetabek Bitung, ada di sana websitenya, kemudian masuk aja, ada kok kolom pendaftaran di sana, tinggal klik aja gampang. Tapi kalau misalkan limit terhadap kuota atau riweuh gitu ya kalau dalam bahasa Sunda, bisa datang aja langsung ke Universitas Jabodetabek Bitung, langsung aja ke jurusan atau prodi Ilmu Administrasi Negara. Sangat gampang sekali ya Pak. Dan nggak usah jauh-jauh sekarang kuliah. Kabupaten Lebak salah satunya di Universitas Setiabudi itu kita sekarang sudah merger ya Pak ya. Sudah jadi universitas, maka ini penting untuk generasi muda yang akan melanjutkan sekolah itu, melanjutkan kuliah. Jadi nggak mesti harus jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kita harus ongkos lagi, benar ya? Iya benar. Ini nambah, kasihan kan orang tua. Lebih baik kita yang deket-deket saja. Kabupaten Lebak adanya di Rangkas Bitung, salah satunya di jurusan Ilmu Administrasi Negara ini satu-satunya di Rangkas Bitung atau di Kabupaten Lebak. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Iya, jangan kemana-mana, udah di Lebak aja, di Rangkas Bitung ya. Dan teman-teman, akreditasinya sudah sangat baik. Jadi akreditasinya baik.
Iya, Jadi, pokoknya sudah datang aja lah. diakui ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Sanen. Ya, Ketika mahasiswa tuh udah daftar, udah daftar atau mau daftar, otomatis kan bingung dong. ya, Yang bersangkutan sama budget atau dana lah, kadang-kadangnya itu jadi masalah. Nih, kalau di prodi Bapak di Ilmu Administrasi Negara ada program beasiswa tidak? wah ini juga sebenarnya Pak, kalau beasiswa ada Pak, dan kita juga saat ini sudah ada yang memang sudah lagi, sekarang udah semester 6 Pak. Iya. Mereka di semester 6 mereka mendapatkan apa namanya beasiswa Pak. Beasiswa, sehingga mereka berjalan dan alhamdulillah itu beasiswa dari KIP Pak. Gitu. Jadi semester yang sekarang sudah masuk itu semester 6, semester 4, dan juga sedang menyusul juga Pak yang semester 1 Pak. Iya. Kita sama intinya beasiswa ini diupayakan, apalagi kalau berprestasi nih Pak. Iya. Berprestasi baik di non akademik atau di di dalam akademik itu lebih baik. Dan kita juga ada namanya kampus Merdeka Pak, atau KM ya, kampus mengajar. Dan banyak sekali ya angkatan-angkatan sekarang. Iya, benar. Dan alhamdulillah masuk. Dan kemarin ada juga Pak di wirausaha 2 PMW. Jadi masuk sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu generasi yang akan datang Pak. Oke. Ya, selanjutnya ya otomatis ya Pak Sanen, kalau kalian ingin dapat beasiswa, otomatis ya kuliah dulu ya, di kuliah dulu yang penting ya. Itu jadi jangan nanya-nanya dulu ada kuliah atau tidak. Yang paling penting masuk dulu, ntar beasiswa dibuka kok, atau beasiswa diinformasikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa Universitas Diabudi Rangkas gitu. Jadi datang dulu, daftar dulu saja menjadi mahasiswa ya intinya. Oke, Pak Sanen, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pandangan masyarakat secara umum terhadap mahasiswa khususnya prodi Ilmu Administrasi Negara itu seperti apa? Yang tadi sudah sampaikan sebenarnya Pak ya, bahwasanya ilmu administrasi negara ini terkadang tadi dipandang oleh masyarakat umum, ngapain sih masuk ke dunia jurusan ilmu administrasi negara, katanya gitu kan. Artinya secara prospek kerjanya sempit, padahal itu menurut saya ya, ilmu administrasi negara itu sangat luas. Kita bisa masuk PNS ketika memang kita mau menjadi seorang PNS gitu Pak ya. Jadi bisa di sana ada belajar tentang tadi, kita belajar tentang pelayanan publik, kemudian kita belajar tentang monitoring dan evaluasi, dan juga belajar tentang evaluasi kebijakan publik dan sebagainya. Makanya kan kalau dikatakan sebenarnya kalau kita pahami ketika sudah masuk di dunia kampus itu kita akan belajar baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Dikatakan sebagai dokternya birokrasi Pak. Karena kita ke depan itu dipersiapkan nutrisi, di mana nutrisi ini di dalam kampus kita diberikan pengetahuan oleh dosen-dosen yang berkualitas gitu ya. Maka si mahasiswa nanti ketika dia udah lulus akan menjadi seorang konseptor di bidang ilmu administrasi negara ataupun tadi di bidang kebijakan publik. Dikatakan sebagai dokternya birokrasi di situ Pak. Jadi menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit di pemerintahan. Gitu ya. Jadi artinya benar yang adanya korupsi, berarti kan sedang ada masalah di dalam birokrasi, maka harus diperbaiki. Nah, seperti tadi, mungkin mohon maaf jika saya salah, ada katakan kalau dokter mungkin ngecek diagnosa sakit apa, mohon maaf jantung atau apa gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan dokternya birokrasi tadi, kita salah satunya ketika memang sedang banyaknya masalah-masalah di dalam tadi adanya korupsi. Nah itu orang-orang ilmu lulusan ilmu administrasi negara bagaimana harus bisa membuat suatu konsepan supaya tidak terjadi strategi itu. Jadi kita belajar tentang teknik manajemen dan sebagainya. Semuanya menyangkut. Iya, berarti sangat mencangkup luas sekali ya Pak Sanen ke ilmu administrasi negara itu ya.
Oke, pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast hari ini. Ya, Tolong berikan kata-kata motivasi nih Pak Sanem buat calon-calon mahasiswa yang mau kuliah, khususnya mau ngambil jurusan ilmu administrasi negara, khususnya ya di Universitas Tiah Budi Rangkas gitu. oke. Tentu saya berikan ke viewers, kalian harus tentukan mulai dari sekarang, sesuaikan hati nurani kalian, kejarlah mimpi kalian sebelum kau terlambat. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu di mana kamu sedang belajar. Teruslah menuntut ilmu dan teruslah belajar. Itu saja, Pak. Iya. Dari saya. Jadi intinya kejar mimpi kamu, kemudian jangan menyerah apapun kondisinya. Insya Allah our dreams will become true ya kalau dalam bahasa Inggris. Oke, cukup sekian mungkin para viewers di sana. Jangan lupa subscribe ya YouTube channel kita. Kemudian terima kasih Pak Sanem atas kedatangannya untuk menjadi bintang tamu pada hari ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali and bye-bye.